Dia tidak menatap reporter itu, tapi dia melihat ke atas. Nggak bisa langsung kita bilang bahwa mata ke atas bohong itu. Enggak. Jangan, tidak sesederhana itu. Kalau misalnya dia ngarang sendiri atau punya kesimpulan sendiri, maka bisa istilahnya baru ini yang bisa kita katakan bahwa dia tidak tepat. Oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Semenjak film dokumenter Ice Cold Murder tayang di Netflix, nama Jessica Kumala Wongso tidak pernah sepi dari pemberitaan. Sebuah hal yang berhubungan dengan kasusnya kerap diperbincangkan. Misalnya saja, yang sedang ramai belakangan ini ialah pernyataan Profesor Edi yang dianggap menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bagaimana tidak, pernyataan Profesor Edi di film dokumenter Ice Cold Murder yang mengungkap gestur Jessica yang mendongak ke atas saat ditanya wartawan viral di media sosial. Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menuding jika Jessica sedang mengarang cerita. Namun, siapa sangka jika Profesor Edi sendiri juga melakukan hal yang sama saat tampil di podcast Denny Sumargo belum lama ini. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menanggapi hal tersebut? Benarkah pernyataan Profesor Edi merupakan sebuah keblunderan? Jadi waktu itu Jessica ditanya oleh reporter dari salah satu stasiun TV. Dia menjawab reporter stasiun TV itu, dia tidak menatap reporter itu, tapi dia melihat ke atas. Saya mempelajari paralinguistik dalam teknik penyidikan. Ketika seseorang itu ditanya, kemudian dia melihat ke atas, itu seakan-akan sedang mengarang suatu cerita. Kalau lihat-lihat sih, jangan-jangan dia yang melakukan. Gini, sebenarnya tidak semudah itu mewawancarai seorang narapidana. Sebetulnya cukup bisa dimaklumi karena memang bukan keahliannya beliau kan, gitu. Jadi maksud saya makanya kan diperlukan orang yang memang di bidang itu untuk memberikan klarifikasi gitu. Keilmuannya namanya neurolinguistik, itu hubungannya dengan bahasa, dengan pikiran manusia. Nah, kalau kita bicara tentang mata manusia ngelihat ke atas, itu cuman sederhananya penanda bahwa seseorang itu sedang berpikir secara visual. Artinya dia sedang di kepala dia itu lagi ingat sesuatu berupa gambar, itu ke atas. Dan apakah kemudian menandakan bahwa seseorang itu berbohong? Jawabannya tidak, belum tentu. Bisa iya, tetapi itu perlu sebuah kalibrasi. Nggak sesederhana orang lihat ke atas kemudian pasti bohong. Enggak, ya kasihan dong orang-orang yang lagi ingat-ingat ke atas, lagi ingat-ingat bayangannya gitu, membayangkan sesuatu tentang umatnya, tentang istrinya, suaminya gitu, masa kemudian jadi bohong? Kan enggak gitu. Terlepas dari bahwa Jessica itu sudah didakwa bahwa dia salah dan sebagainya, oke, itu satu hal. Tetapi ketika seseorang sedang melihat ke arah atas, saya garis bawahi, itu belum tentu berbohong. Itu sederhana bahwa dia sedang mengingat-ingat sesuatu yang sifatnya gambar. Bisa jadi dia ngarang cerita, gitu loh, bahwa mata ke arah atas itu bisa beberapa kemungkinan. Satu, mengingat-ingat berupa gambar. Misalnya saya mengingat-ingat waktu saya berada di New Zealand gitu, misalnya waktu itu ngapain aja ya gitu. Itu bisa, itu satu. Kemungkinan kedua adalah saya lagi ngarang betul, Mas. Coba kalau misalnya nih ya, ada harimau berwarna hijau, gimana? Terus saya ngeliat arah atas itu ngarang gambar harimau warnanya hijau. Bisa juga. Perlu pertanyaan lebih jauh dari orang yang memang di bidang katakanlah entah kemudian dia investigator yang punya sertifikasi untuk neurolinguistik gitu ya, ataukah dia pengamat mikroekspresi dan bahasa tubuh gitu. Tetap dan pertanyaannya agak panjang nih, nggak bisa langsung kita bilang bahwa mata ke atas bohong gitu. Enggak, jangan, tidak sesederhana itu.
Tidak hanya Profesor Edi yang mendapat sorotan tajam dari netizen, jaksa penuntut umum dalam kasus kopi sianida yakni Sandi juga tidak luput dari perbincangan. Bahkan tidak sedikit netizen yang menuding Sandi inkonsisten saat menyampaikan keterangan racun sianida di tubuh Mirna. Alhasil, jaksa muda itu pun mendapat olok-olok dari netizen lantaran dianggap tidak memahami permasalahan secara mendalam. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menanggapi hal tersebut? Saking banyak racun di situ, dia tidak bisa lagi bertahan untuk bisa menahan efek racun itu. Nggak perlu tunggu lama. Nggak perlu tunggu lama. Itulah rangkaian-rangkaian yang kami menilai bahwa ini harusnya jangan berhenti hanya di 0,2. Karena 0,2 miligram itu ditemukan 3 hari setelahnya. Buat saya cara dia menjelaskan itu adalah gini, tidak ada sebuah ekspresi yang aneh-aneh, apakah itu ekspresi marah, ekspresi takut, ekspresi bingung, nggak ada. Jadi dia menjelaskan berdasarkan, menurut saya, berdasarkan ingatan dia terhadap berbagai dokumen atau keterangan yang dia baca, dan karena itu sudah berulang kali, maka kalau kita perhatikan apakah dari gerak mata, dari cara dia bercerita, itu sudah sangat natural, tidak terlihat untuk ngarang-ngarang, ingatnya enggak, itu sesuatu yang memang dia cuma kayak ngulang lagi aja, sama dengan kayak dia disuruh membacakan teks Pancasila. Dalam posisi dia sebagai jaksa penuntut umum, dia berhak untuk mengulangi kembali informasi yang dia peroleh dari seorang saksi ahli. Selama informasi tersebut memang letter lux istilahnya, atau verbatim, atau benar kata per kata. Karena kalau memang nanti ternyata itu salah, dia berhak untuk bilang bahwa itu adalah hal yang dia peroleh dari ahli toksikologi. Kalau misalnya dia ngarang sendiri atau punya kesimpulan sendiri, maka bisa istilahnya baru ini yang bisa kita katakan bahwa dia tidak tepat, tidak menjalankan fungsinya sebagai posisi dia sebagai jaksa penuntut umum. Jadi kalau dia ceritakan dan itu cuma mengacu kepada keterangan dari saksi ahli di bidang toksikologi, buat saya sah-sah saja, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi, selama dia bisa menggunakan referensi. Apakah itu bisa dikatakan berbohong? Bisa ya, bisa tidak. Ya, ketika dia secara sengaja memang dulu bilang, oke, saya bantu. Gitu. Terus sekarang, saya nggak mau bantu. Gitu. Nah, bisa jadi berbohong. Atau ada hal-hal yang orang tersebut sudah pelajari di dalam perjalanan hidupnya, yang dulu dia merasa bahwa nolong nggak apa-apa, tapi sekarang merasa bahwa kayaknya kalau ditolong malah nggak mengajarin dia nih. Oke deh, saya nggak nolong. Orang berhak untuk berubah, tapi dalam acuan kasus hukum, kata-kata seseorang di masa lalu misalnya, bisa jadi kalau sekarang itu beda lagi, nah itu harus jadi pertanyaan, kenapa kok beda? Apalagi misalnya orang-orang ini adalah bagian dari penegak hukum. Pernyataan Profesor Edi yang kadung viral di media sosial juga menuai reaksi beragam dari masyarakat. Tidak sedikit yang menyayangkan pernyataan guru besar dari Universitas Gadjah Mada itu. Pernyataannya yang menuding Jessica sedang mengarang cerita hanya melihat dari gestur mata dan wajahnya kini berbalik menyerang dirinya sendiri. Maka seperti inilah tanggapan warga terkait pernyataan Profesor Edi yang telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Barusan juga baru melihat juga tuh cuplikan-cuplikan yang kayak gitu di media sosial ya. Cukup kaget sih karena maksudnya dia kan sebagai yang kita tahu kan Prof Edi itu sebagai ahli forensik juga ya, dia yang menerangkan bahwasanya jika ada seseorang yang berbicara tapi gestur matanya ke atas itu menunjukkan kebohongan gitu. Tapi di sisi lain ditemui di salah satu podcast beliau juga bicara kayak gitu Mas. Maksud saya itu sih lebih maksudnya ya saya juga nggak tahu sih ya, namanya itu kan ranah psikologi. Kalau saya warga biasa sih mungkin rada-rada gimana ya, jadi kayak ada yang disembunyikan juga gitu loh sama atau mungkin lebih kayak ngarang cerita juga gitu sih Mas. Kita sebagai orang awam yang dia kan bilang dia mempelajari gitu, sedangkan kita enggak gitu kan. Nah, kita sebagai orang awam kalau misalnya pun dia mempelajari itu dan dia paham dengan itu,
ketika dia tahu itu salah, misalnya dia pengen mengarang cerita, dia ngeliat ke atas, kan dia ngejudge si Jessica-nya kayak gitu kan gitu. Seharusnya dia juga menghindari hal tersebut dong itu, atau memang itu merupakan yang di alam bawah sadar kita kali ya. Berarti kalau misalnya ya logikanya ketika dia sendiri tuh ngomong menurut pembelajarannya kalau ngeliat ke atas itu tandanya berbohong, tandanya sedang ngarang ya, berarti dia juga melakukan itu gitu loh di alam bawah sadarnya meskipun dia tahu tentang ilmu itu gitu sih. Ketika kita tahu hal itu salah, ya kita sebaiknya ketika ingin berpura-pura benar ya jangan lakukan hal yang salah dong gitu kan harusnya. Tapi dia malah melakukan hal tersebut sedangkan dia ngejudge seseorang yang melakukan hal tersebut gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.